Selama ini kita dibodoh-bodohi, selama ini kita ditakut-takuti. Ketika kita berbicara tentang truk pasir, seolah-olah kita akan dibenturkan oleh masyarakat penambang. Penambang juga adalah manusia, penambang juga adalah teman-teman kita. Mereka juga mencari nafkah sama dengan kita. Tetapi jangan sampai kepentingan mereka itu lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat banyak. Itu pengelolaan sumber daya alam pasir ya, terutama pasir, itu sangat memprihatinkan karena tidak ada tanggung jawab untuk pemulihan lahan. Sebenarnya kami tidak anti tambang itu tidak, tapi tambang yang benar, dalam artian kita sudah jengkel, kita sudah marah besar ya, karena penambangan ini tidak ada penataan lingkungan atau pemulihan lahan. Dalam artian hanya ingin dieksploitasi secara besar-besaran terus. Dalam artian ketika ada eksploitasi terlalu besar-besaran ini kan ada dampak sosial, dampak lingkungan. Jadi yang ada sekarang adalah konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, terus masyarakat dengan masyarakat lokal sendiri ya, karena klaim-klaim lahan gitu. Itu yang terjadi. Artinya perebutan sumber daya sekarang itu lebih tarik-menariknya lebih kencang karena memang sumber daya terbatas, sementara masyarakat lokal terutama itu membutuhkan itu untuk penghidupannya gitu. Kalau saya melihatnya penambangan pasir itu udah bukan sesuatu yang bisa ditawar lagi. Maksudnya itu memang benar-benar mata pencarian yang nggak bisa ditutup atau dilarang gitu loh. Karena mereka nggak punya kemampuan lain gitu. Jadi saya melihat kolaborasi yang sangat bagus antara masyarakat juga pemerintah desa. Kalau boleh deh ada penambangan pasir, tapi ada beberapa kesepakatan ya yang harus dipatuhi. Konflik pengelolaan sumber daya alam itu tidak bisa instan atau satu resep untuk semua atau one resep fit for all gitu, nggak bisa. Tentu kasuistik. Jadi masing-masing case terhadap konflik sumber daya harus dipotret masing-masing, kemudian dicari jalan keluarnya. Kalau yang masih menghindar tentunya harus ada upaya untuk penyadaran konflik istilahnya. Secara umum saya melihat pendekatan pengelolaan sumber daya alam itu yang masih lebih dominan melakukan pendekatan hierarkis dan ekonomi. Masih kurang mengembangkan inovasi-inovasi pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan SDA itu. Masih dominan aktor yang bermain adalah aktor negara dan pengusaha lokal. Nah, yang harus dilakukan juga adalah pemetaan bagaimana ada lembaga-lembaga atau institusi-institusi sosial yang perlu dilibatkan seperti gereja atau kalangan komunitas beragama, karena saya secara dengan latar belakang sebagai agamawan, juga dilibatkan bagaimana untuk membangun cara berpikir masyarakat lokal, terutama bahkan juga perusahaan. Dan untuk itu kolaborasi harus dilakukan, tidak hanya bagaimana supaya perusahaan dan masyarakat hidup tenang tanpa ada konflik, ataupun juga antar pemerintah dan masyarakat juga adanya keharmonisan semata, tapi bagaimana ke depan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang buruk. Kolaborasi tidak hanya sekadar kerjasama dari para pihak yang terlibat dalam pembangunan sumber daya alam, tapi memang kolaborasi yang memang mereka paham atas peran-perannya itu. Hal lain yang bisa digunakan sebenarnya untuk inovasi adalah
penggalian kearifan atau budaya lokal yang selama ini mungkin dipercaya oleh warga itu sebagai suatu hal yang bisa dipatuhi, suatu nilai yang bisa dianut, suatu nilai yang bisa dimenangkan, dan itu menjadi kebanggaan di suatu wilayah itu oleh warganya. Itu yang perlu digali. Nah, untuk itu mereka sendiri harus kembali melihat nilai-nilai yang mereka miliki, dan itu dibutuhkan kepemimpinan. Dan ini aspek kepemimpinan ini yang dibutuhkan dalam menggerakkan inovasi, dalam menggerakkan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat, bahkan juga untuk kenali apa yang menjadi nilai-nilai lokal kearifan itu. Karena kita harus bersinergi dengan alam, karena kita harus menyatu dengan alam, karena kita hidupnya juga dari alam, jadi kita harus menjaga alam. Tidak mentolerir segala bentuk kejahatan berbasis sumber daya alam untuk kebaikan dan keadilan bagi semua. 3. Akan selalu menepati